Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, hadirlah, menyatakan dirimu kepada kami ini, supaya kami bisa mengenal Tuhan dan mengenal siapa diri kami di hadapan Tuhan. Hal-hal yang tersulit yang kami pahami tentang Tuhan, kiranya berbelas kasihanlah Engkau Tuhan, menyatakan diri kepada kami. Pakailah mulut hamba-Mu ini dengan segala keterbatasannya untuk dipakai sebagai alat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk teman-teman. Oke, selamat sore semuanya. Masih semangat? Oke, tepuknya lihat semangat dulu ya. Oke, semuanya tepuk semangat. Oke, kita akan menebarkan semangat apa akan kebenaran firman Tuhan. Nah teman-teman, hari ini kita belajar ke sesi selanjutnya. Saya mau cerita dulu. Ceritanya biasa aja gitu ya. Ceritanya dulu kira-kira tahun 1600 sampai 1945 ada yang terjadi di bangsa Indonesia. Apakah itu? Apa? Oke, pintar semuanya. Mengalami penjajahan. Jadi bangsa Indonesia mengalami penjajahan itu selama 450 tahun dengan berbagai-bagai negara yang menjajahi seperti itu ya. Mulai dari Belanda, Portugis, Prancis, lalu Jepang seperti itu. Nah, ketika bangsa Indonesia mengalami penjajahan itu, bangsa Indonesia itu mengalami penderitaan, teman-teman. Mereka tidak bisa bebas melakukan apapun sesuai dengan kehendaknya gitu. Jadi mereka harus tunduk oleh penjajah itu. Segala sesuatu yang baik, hasil bumi harus diberikan. Jadi mereka menderita. Maka muncullah tokoh-tokoh. Tapi slide saya nggak muncul-muncul. Muncullah tokoh-tokoh yang akhirnya memberi semangat untuk ayo kita ini harus merdeka, kalau enggak aduh kita ini akan menderita gitu ya. Maka muncullah tokoh-tokoh seperti Bung Karno, Muhammad Hatta dan yang lainnya seperti itu ya. Nah akhirnya tahun 1945 bangsa Indonesia merdeka. Oke, terima kasih. Bangsa Indonesia merdeka. Ini bagaimana? Oh, terbalik. Hah? Saya slide pertama. Oke. Jadi muncullah tokoh-tokoh seperti itu, lalu bangsa Indonesia mengalami kemerdekaan, yang dimana memperjuangkan kemerdekaan itu teman-teman. Jadi sekarang ceritanya kita ini sudah merdeka karena tokoh-tokoh tersebut gitu ya. Tapi ketika bangsa Indonesia sudah merdeka, rupanya di dalam kemerdekaan ini muncul lagi tokoh-tokoh yang memperjuangkan hak sebagai perempuan, hak sebagai laki-laki belum ada ya, memperjuangkan hak asasi manusia, ekonomi, politik dan yang lainnya memperjuangkan. Kecuali hak-hak sepatu tidak diperjuangkan. Baik, memperjuangkan haknya sendiri. Jadi kita bisa melihat sebenarnya bangsa Indonesia atau manusia itu ingin memperjuangkan kebebasannya. Jadi kebebasan itu adalah di mana hakku ini harus aku punya. Aku punya hak dan aku bisa melakukan apa saja dan bisa berbuat apa saja tanpa ada ikatan. Itulah konsep dari manusia. Makanya ketika kenapa memperjuangkan hak sebagai manusia, berarti aku nggak bebas sebagai manusia. Aku nggak bebas di dalam sebagai perempuan di negara ini karena hakku dibatasi. Jadi ketika dibatasi hak itu, berarti aku nggak bebas. Jadi konsep kita bebas itu tanpa ada ikatan. Aku bisa melakukan apa saja, berekspresi apa saja, aku bebas. Itu menurut konsep kita ya. Nah teman-teman, tapi sebenarnya
namanya kebebasan. Apakah itu namanya kebebasan, teman-teman? Yang dimana kalau bebas itu ya nggak ada ikatan. Lalu saya dengar tadi bebas tapi ada ikatan. Wow, gitu ya kan? Namanya itu bebas atau bagaimana gitu ya? Nah, itu dalam konsep kita. Sekarang saya tanya sama teman-teman di sebelah ini. Teman-teman, apakah teman-teman bebas? Bebas, gitu ya? Apakah di sebelah kiri saya teman-teman bebas? Oh, bebas. Seperti itu. Mungkin ada yang menjawab, ya saya bebas. Kenapa? Karena saya bisa melakukan apa saja, nggak di bawah kontrol apapun. Orang tuaku nggak mengontrol aku bebas melakukan apa saja. Lalu aku nggak peduli dengan ada aturan, bodoh amat dengan aturan itu. Diterobos saja. Mungkin itu dikatakan bebas. Lalu aku nggak peduli dengan pandangan orang lain, nggak peduli. Apakah itu namanya bebas? Namun ada yang bilang, wah aku nggak bebas. Kenapa nggak bebas? Soalnya tuh ya, orang tuaku selalu aja mengontrol aku. Aku harus sekolah di SMA 5, padahal kan aku mau di sekolah internasional. Misalnya seperti itu. Lalu mungkin dibilang, aku itu nggak bebas. Kenapa? Sedangkan aku dibebelkan ini, itu oleh karena desakan orang tuaku. Kalau misalnya aku nggak ikut Bible Camp, nanti aku nggak dapat uang jajan, misalnya seperti itu. Apakah itu dikatakan bebas, teman-teman? Lalu mungkin kita bilang, aku bebas. Kenapa? Karena aku bisa berpacaran dengan siapa saja, dan aku ketika berpacaran, aku melakukan pacaran itu ya bebas. Aku boleh cium dia, aku peluk dia, atau bagaimana? Apakah itu dikatakan bebas, teman-teman? Nah, teman-teman, kemungkinan itu tadi bisa ada di dalam diri kita dan kita menganggap yang seperti itulah bebas. Namun, kita akan mengulik dari kebenaran firman Tuhan, sebenarnya kebebasan itu apa, teman-teman? Nah, jadi kita akan belajar dari Yohanes 8 ayat 30 sampai 36. Yohanes 8 ayat 30 sampai 36. Injil Yohanes pasal 8 ayat 30 sampai 36. Sudah, kita baca secara bergantian. Teman-teman, ayat ganjil, saya ayat genap, demikian seterusnya. Kebenaran yang memerdekakan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Sekali lagi ayat 36 sama-sama, 1, 2 ya. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Nah, teman-teman, saya jelaskan ya, perikop ini, waktu Tuhan Yesus bicara ini, Tuhan Yesus ini bicara kepada orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi, kalau kita adalah bangsa Israel, yang kita ini adalah orang Indonesia, bukan orang Yahudi gitu ya. Nah, orang Yahudi ini itu dikenal sebagai keturunan Abraham. Ya, keturunan Abraham. Kalau kita ada keturunan dari marga Sihombing gitu ya, Huta Barat, Sembiring, segala sesuatu gitu ya. Namun bangsa Yahudi ini adalah keturunan langsung secara jasmani itu adalah Bapak Abraham. Secara jasmani. Otomatis teman-teman, berarti orang Yahudi ini, mereka itu adalah orang yang dikatakan rohani. Mereka saleh. Kenapa? Karena mereka dari kecil itu sudah diajari segala perintah-perintah Tuhan. Mereka harus belajar, tahu tentang kebenaran firman Tuhan, dan dituntut untuk melakukan firman Tuhan 100%. Mereka berusaha.
Dan mereka juga harus mentaati segala peraturan adat istiadat mereka. Itulah mereka. Nah, jadi ketika Tuhan Yesus menyatakan dirinya kepada bangsa Israel, akhirnya mereka percaya. Jadi Tuhan Yesus berbicara kepada orang Yahudi yang rohani ini, dan mereka sudah percaya kepada Yesus. Apa yang mereka percayai, teman-teman? Mereka mempercayai bahwa Yesus itu adalah Mesias. Yesus itu adalah Mesias. Di pasal-pasal sebelumnya Tuhan Yesus menyatakan dirinya bahwa dia adalah yang diutus Allah. Jadi akhirnya mereka oh benar, ini rupanya Mesias yang kita nanti-nantikan. Nah, kenapa mereka menanti-nantikan? Karena mereka berada di dalam perbudakan. Mereka di dalam penjajahan, yaitu penjajahan Romawi. Mereka dijajah oleh Romawi. Jadi mereka dijajah oleh Romawi, lalu Romawi ini menguasai Raja Herodes. Jadi Raja Herodes ini adalah raja boneka gitu ya. Ya. Jadi semuanya harus tunduk dan taat kepada pemerintahan Romawi ini. Seperti itu. Tetapi segala sesuatu aturan-aturan adat istiadat tidak dibuang gitu ya, supaya mereka nggak sadar kalau mereka itu sudah dijajah. Kami bebas kok, buktinya kami bisa melakukan semuanya, hukum Taurat, kami bisa beribadah ke Mezbah Allah, tapi sebenarnya di bawah kontrol oleh Romawi semuanya. Jadi mereka menganggap mereka bebas. Nah, teman-teman, jadi di dalam hal itu mereka mengharapkan Mesias. Karena akhirnya mereka sadar, wah rupanya kita dijajah dan kita ini butuh Mesias gitu ya. Jadi mereka mengharapkan Mesias itu, yaitu penyelamat itu. Nah, akhirnya Tuhan Yesus mengatakan kepada orang-orang Yahudi ini, kalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu adalah murid-Ku. Kepada orang Yahudi yang percaya kepadanya. Nah, sekarang saya tanya teman-teman, percaya yang bagaimanakah yang dimiliki orang Yahudi ini, sehingga harus Tuhan Yesus mengatakan kamu harus tetap dalam firman-Ku, dan firman-Ku ini yang akan menyatakan kebenaran, dan kebenaran ini akan memerdekakanmu. Percaya yang bagaimanakah mereka? Kan mereka udah percaya, ngapain lagi harus dimerdekakan? Nah, teman-teman, rupanya percaya yang mereka lakukan ini, yang mereka alami atau yang mereka percaya itu adalah percaya kepada Yesus juru selamat, tetapi dalam konsep mereka Mesias juru selamat yang bisa membebaskan mereka dari Romawi ini, dari perbudakan ini. Itulah yang mereka pikirkan. Jadi penyelamatnya itu adalah Yesus yang akan menyelamatkan kita dari penderitaan kita di dunia ini. Seperti itu. Tapi apakah itu percaya yang benar? Tidak. Tuhan tidak mau kita percaya kepada hanya sebatas dunia. Nah teman-teman, apa yang dialami oleh orang Yahudi ini bisa juga sama kita. Saya tanya, teman-teman percaya Yesus itu juru selamat nggak? Percaya. Ada yang nggak percaya? Kita percaya ya. Kita percaya bahwa Yesus itu juru selamat. Tapi juru selamat yang bagaimana? Mungkin kita bilang, oh Yesus itu juru selamat karena dia adalah yang menyelamatkan aku, menolong aku ketika aku kesusahan. Sama pemikiran orang Yahudi tadi. Dia juru selamat yang menolong aku saat ujian, makanya aku berdoa sama dia. Sama orang Yahudi ini tadi. Yesus itu juru selamat yang dapat menyertai aku, makanya ketika aku dari rumah ke sekolah aku berdoa, Tuhan selamatkan aku gitu ya. Itu yang kita percaya, sama seperti orang Yahudi tadi. Dan itu bukanlah iman yang benar. Itu bukan iman yang sejati yang Tuhan harapkan. Karena iman yang sejati mereka harus percaya Yesus itu menyelamatkan sampai kepada yang kekal. Nah teman-teman yang dikasih Tuhan, makanya Tuhan Yesus bilang, kalau kamu percaya bahwa aku Mesias, tinggallah di dalam firman-Ku, maka firman-Ku itu yang akan memerdekakan kita. Itulah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Nah teman-teman, jadi di sini yang perlu kita tahu bahwa kebenaran
Kebenaran itu harus kita tahu. Nah, untuk mengetahui kebenaran itu apa dan kita mau menerima kebenaran itu, harus kita tahu dulu bagaimana keadaan kita. Bagaimana sih sebenarnya keadaan kita gitu ya? Karena kalau nggak kita sama seperti orang Yahudi tadi yang bilang, oh aku kan kenal Mesias, aku kan bebas, bagaimana mungkin aku diperhamba seperti itu. Nah teman-teman, Tuhan Yesus bilang di ayat 34, sekali lagi kita sama-sama membacanya, 1, 2, 3 ya. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Hamba itu sama dengan budak atau doulos, kalau ya. Hamba itu sama dengan budak atau doulos. Kalau budak berarti statusnya itu terikat. Terikat. Bayangkan, kita bilang tadi kalau bebas itu tidak ada ikatan. Tapi sebenarnya ketika sudah budak sudah terikat. Karena terikat, haknya tidak bebas. Karena apa? Karena dia sudah dibeli oleh tuannya, sehingga dia harus tunduk, taat dan patuh kepada tuannya. Itulah budak. Nah, teman-teman, budak di dalam Alkitab itu harus memiliki tuan dan dia harus dibeli. Dan ketika sudah dibeli, dia tidak bisa lepas dari tuannya itu. Jadi benar-benar sudah diikat. Nah, teman-teman, ketika membaca firman Tuhan ini, mungkin kita sama seperti orang Yahudi tadi. Aku kan nggak budak, aku bebas. Aku anak sekolah, aku anak kuliahan. Aku bisa memilih kerjaanku apa, gitu ya. Aku bisa memilih kuliah di mana. Lalu mungkin kita menganggap, wah aku kan nggak diperbudak oleh siapapun. Aku bisa pergi ke gereja, aku bisa berdoa, aku bisa hidup saleh, aku bisa melayani, aku bisa bebas. Saya setuju teman-teman bebas seperti itu. Tapi itu bebas secara fisik, secara terlihat. Di dalam ini Tuhan Yesus menyatakan bahwa sesungguhnya manusia tadi sudah terikat, sudah menjadi budak dosa. Nah, sekarang bilang sama diri sendiri, saya terikat dan saya sudah menjadi budak dosa. 1, 2 ya. Kok bisa ya? Karena Tuhan Yesus bilang, setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Semua manusia sudah berdosa, semua manusia melakukan dosa, berarti sebenarnya hal itu menunjukkan dia adalah budak dosa. Kalau sudah menjadi budak dosa, teman-teman, di dalam Roma 6 ayat 20 dinyatakan bahwa, baca sama-sama 1, 2 ya. Iya, waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Jadi ketika manusia berdosa, dia bebas. Tapi bebas dari mana? Kebenaran. Kita bebas mau melakukan apa saja, tapi kita bebas dari kebenaran. Nah, kalau sehubungan dengan ini, kita akan sedikit berbicara tentang kehendak bebas, teman-teman. Sudah belajar ya dari sesi pertama kehendak bebas. Jadi ketika manusia diciptakan, dia segambar dan serupa dengan Allah. Allah punya kehendak bebas. Karena manusia adalah ciptaan yang segambar dengan dia, maka Tuhan juga memberikan kehendak bebas dalam diri manusia. Bebas, bisa memilih A, B, C, D, tapi belum tercemar dosa. Bisa memilih, itu bebas. Bebas itu kan bebas memilih ya. Jadi mereka bebas. Iya, kehendak bebasnya belum tercemar. Nah, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, kehendak bebasnya tidak hilang, tapi kehendak bebasnya itu sudah rusak. Sudah rusak. Arti rusak di situ bukan berarti bukan hilang, tetapi sudah tercemar oleh dosa. Sudah bebas dari kebenaran. Artinya
rusak itu, bagaimana sebenarnya tujuan dari Tuhan memberikan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu? Tujuannya adalah supaya ada keterikatan antara manusia dengan Allah, sehingga manusia itu bisa sepenuhnya mampu memuliakan Tuhan. Ya, jadi tujuan Tuhan memberikan pohon pengetahuan yang baik dan jahat itu tadi supaya manusia itu memiliki ikatan dengan Tuhan, sehingga manusia itu mampu memuliakan Tuhan. Teman-teman, nggak apa ya, sesuatu hal yang luar biasa kalau kita itu bisa memuliakan Tuhan. Hewan tidak bisa memuliakan Tuhan sesuai standarnya Tuhan. Jadi manusia diberikan khusus supaya lewat manusia yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah itu, alam semesta dan kehidupan manusia bisa mencerminkan kemuliaan Allah. Itu tujuan Tuhan memberikan kehendak bebas. Motivasinya bukan buruk supaya manusia berdosa, bukan. Bukan itu tujuannya. Kalau kita seperti itu mengatakan karena memang pikiran kita sudah berdosa, jadi akhirnya kita merespon apa yang Tuhan buat buruk. Contoh lagi apa? Kalau memang benar ada Allah, kenapa diizinkan segala sesuatu terjadi yang buruk dalam hidupku? Seolah-olah Tuhan penyebab keburukan yang terjadi pada dirimu. Kalau memang Allah itu Maha Kasih, kenapa dibiarkan orang tuaku sakit? Padahal aku sudah berdoa kepadanya. Itu karena pikiran kita itu sudah rusak karena dosa. Tapi sebenarnya dari awal manusia diciptakan, Allah mempunyai rancangan yang khusus dan mulia untuk manusia supaya manusia bisa memuliakan Tuhan. Tapi karena manusia memilih untuk tidak taat, ini ingat, memilih untuk tidak taat, artinya dia sendiri bertanggung jawab atas pilihannya. Artinya di situ dia bertanggung jawab, aku tidak mau memuliakanmu. Jadi bukan karena Allah. Maka setelah itu manusia berdosa, kehendak bebasnya tidak hilang, tapi sudah rusak. Nggak mampu lagi hidup untuk memuliakan Tuhan. Jadi kehendaknya tadi sudah tidak sesuai dengan standarnya Tuhan. Kalau standarnya Tuhan 100%, nggak mampu manusia menggapai 100%. Mungkin 10, 20, 30 atau tidak mampu. Nah teman-teman yang dikasih Tuhan, jadi kehendak bebasnya manusia tidak hilang, namun sudah rusak dan tercemar. Sehingga aplikasinya manusia hidupnya berpusat untuk dirinya sendiri. Gak bisa akhirnya memikirkan, wah kalau aku nanti ikut bebel camp seperti ini, Tuhan termulia nggak? Ada yang seperti itu? Ada? Ada ya? Supaya Tuhan termulia? Ada kalau yang sudah bebas gitu ya. Tapi kalau yang terikat dari masih terikat nggak mampu. Aku ikut bebel camp apa? Aku ikut bebel camp ya supaya aku senang-senang aja. Kan ini hari libur gitu ya. Ini pakai. Itu kan kunya. Aku ikut bebel kenapa? Ya karena oma aku yang suruh. Kalau nggak disuruh aku direpetin. Oh capek direpetin di rumah. Kita bilang itu tujuannya untuk siapa? Untuk Tuhan atau untuk diri sendiri? Iya. Jadi teman-teman, karena akhirnya kita berdosa, kehendak bebas kita tadi sebenarnya untuk kepentingan diri sendiri. Malah kita sering hitung-hitungan sama Tuhan. Untuk apa ya aku ikut bebel camp? Apa untungnya sama aku? Untuk apa aku ke gereja? Untuk apa aku kasih persembahan? Udahlah kasih persembahan 1.000 aja. Itu pun yang koyak-koyak. Kan gitu ya. Jadi untuk kepentingan diri sendiri. Lalu teman-teman, akhirnya kehendak bebas kita itu bagaimana? Di dalam Kejadian 6 ayat 5. Di dalam Kejadian 6 ayat 5 silahkan buka teman-teman. Kalau sudah dapat.
Kita baca sama-sama Kejadian 6 ayat 5, 1, 2, 3 ya. Iya, perhatikan. Kemana hatinya cenderung? Kemana hatinya condong? Oh, semua sebelah kanan. Kemana hati manusia condong? Kepada kejadian. Sebelah kiri, kemana manusia hatinya condong? Iya, kecenderungan hati atau kehendak manusia cenderung kepada kejahatan. Jadi manusia itu ketika sudah jatuh dalam dosa, dia tidak bisa lagi membedakan mana kehendak Allah, mana yang bukan. Sehingga keputusan-keputusan yang dia ambil di dalam kebebasannya itu tadi, dalam konsepnya, sebenarnya dia cenderung untuk memilih, bebas memilih. Ya, bebas itu bebas memilih. Dia memilih, tetapi pilihan atau keputusannya itu lebih mengarah kepada kejahatan atau kepada hal yang tidak berkenan kepada Allah. Jadi walaupun kita melakukan kebaikan, kebaikan itu enggak memiliki standarnya Tuhan sempurna. Nah, itulah artinya bebas dari kebenaran. Artinya bebas dari kebenaran, aku tidak mampu memuliakan Allah, aku terpisah dari Allah, aku tidak bisa mengambil keputusan. Kalau mengambil keputusan itu, yaitu aku cenderung melakukan hal yang tidak berkenan kepada Allah. Jadi kita bisa melihat dosa membengkokkan, membalikkan, merusak kehendak manusia. Sehingga kehendak manusia ketika dia mengambil keputusan bukan untuk memuliakan Tuhan, tapi untuk bertentangan dengan Tuhan. Itulah kehendak bebas yang dilakukan oleh manusia yang jatuh dalam dosa, teman-teman. Jadi kualitas dari kehendak bebas manusia setelah jatuh ke dalam dosa nol di hadapan Tuhan, sudah tercemar. Jadi itulah dikatakan bebas dari kebenaran, dan bebas dari kebenaran itu adalah hamba dosa. Nah teman-teman, mari kita lihat contoh. Silahkan. Nah teman-teman, dia ngapain ini? Baca firman? Apa saya nggak dengar? Aduh, coba saya. Nggak kelihatan. Frustasi. Dia ngapain itu? Tutup mata. Di depannya ada laptop. Ngapain kira-kira itu? Nonton film horor. Kalau film horor itu takut tapi kayak nikmat gitu ya, nikmat gitu. Terus mau lagi gitu ya. Lalu bisa apa yang lagi terjadi di situ? Nonton film. Bisa juga dia menonton film porno. Bebas nggak dia teman-teman? Nggak ada yang melarang dia kan? Nggak ada orang yang mengganggu dia kan? Tidak ada orang yang jangan gitu ya. Dia bebas nonton. Mungkin pertama-tama nonton film porno kan? Ya gitu. Antara takut atau tidak. Begitu juga dengan mungkin nonton film yang lain. Tapi kalau terus dilanjutkan udah nggak seperti ini lagi. Apakah ini dikatakan bebas? Kan nggak ada orang. Suka-suka dia mau nonton sampai jam berapa. Nonton film drakor dari pagi sampai pagi, seri 1 sampai seri selanjutnya, capek lupa pekerjaan tugas. Apakah ini dikatakan bebas? Lanjut lagi. Apakah ini dikatakan bebas teman-teman? Nah ini, siapa sih yang punya handphone? Kita semua ya. Waktu kita megang handphone itu kita bebas mau pakai apa saja dan bentuk apa saja. Tetapi ketika kita memakai handphone di situ, kemana arah tujuannya yang terjadi? Apakah memuliakan Tuhan atau tidak? Kan bebas ya. Tapi sebenarnya rupanya dia seperti ini, diikat. Saya nggak mampu nih. Tadi aku maunya 15 menit.
Tapi kok lama-lama, udah lupa aku tugasku dan segala sesuatunya. Itu namanya diikat. Teman-teman, pada dasarnya kita ini diikat oleh dosa. Lanjut. Iya, ini dia kecanduan video game. Video game seru. Sampai sampai nggak peduli orang lain. Dia tidak bisa membatasi diri. Kehendaknya tadi mau main game terus gitu. Tapi dosa mengarahkan dia, ayo terus melakukan hal yang bertentangan dengan Allah. Gitu ya. Diikat. Tapi merasa diri bebas. Lanjut. Nah ini. Iya. Aku mengasihi Engkau Yesus, tapi hatinya cinta akan uang. Apakah ini dikatakan bebas? Apakah ini dikatakan bebas, teman-teman? Nah, teman-teman, ketika kita mempergunakan segala sesuatu yang fasilitas yang ada, kita seolah-olah bebas. Mau buat apa saja, mau sampai kapan saja, suka kita. Tapi, waktu kita melakukan itu, sebenarnya itu untuk kepentingan siapa? Tujuannya untuk apa? Kecenderungan kita melakukannya untuk kepentingan diri sendiri dan akhirnya itu tidak memuliakan Tuhan. Dan itulah gambaran budak dosa. Itulah gambaran orang yang bebas dari kebenaran. Nggak mampu memuliakan Tuhan, nggak mampu. Akhirnya ujungnya teman-teman apa? Ujungnya dia frustasi dari dirinya sendiri karena dia tidak mendapatkan kedamaian, karena dia tidak mendapatkan sukacita dari semuanya itu. Kayak gini aku ya, aku bisa bebas melakukan apa, tapi hatiku nggak damai. Karena sumber kedamaian dan sukacita itu dari Allah. Ketika kita hamba dosa, kita bebas dari Allah, kita putus hubungan dengan Allah, maka sukacita dan damai sejahtera itu tidak ada. Maka jangan cari kedamaian sukacita itu dari sini, jangan. Karena bukan itu sumbernya. Jadi teman-teman, selama kita menjadi budak dosa, kita bukanlah orang bebas. Selanjutnya, kebebasan kita itu apa? Semu gitu ya kan. Lalu apalagi dia bisa pakai model apa gitu. Tapi waktu dia seperti ini, sebenarnya untuk apa? Supaya aku dimuliakan, supaya aku terkenal gitu, kayak Miss Centi tadi ya. Iya, itu adalah kebebasan semu. Tapi apakah orang ini mendapatkan kebahagiaan? Tidak, karena dia bebas dari kebenaran, teman-teman. Nah teman-teman, sadarkah kita bahwa sebenarnya kita bebas, tapi kebebasan kita semu sekali. Kepalsuan, arti semu palsu. Kebebasan yang kita alami ini palsu. Kita boleh kesana kemari, tetapi sebenarnya kita sudah diikat secara rohani oleh dosa itu, oleh iblis itu, supaya kita melakukan apa yang dosa suruh. Dan apa yang dosa suruh itu tidak memuliakan Tuhan. Teman-teman, padahal Tuhan mengasihimu. Siapakah yang memberi nafas kepadamu, teman-teman? Apakah orang tua kita? Siapakah yang memberikan kita kesehatan, teman-teman? Siapakah yang ketika teman-teman berdoa, lalu teman-teman memberikan ketenangan? Bukankah Tuhan? Siapakah yang mencukupkan segala sesuatu yang ada pada kita? Bukankah Tuhan? Tuhan sangat mengasihi kita sampai dia mati di kayu salib. Itulah bukti kasih Allah yang terbesar. Tetapi kecenderungan hati kita adalah melakukan kejahatan, menyakiti hati Tuhan. Nggak bisa hidup memuliakan Tuhan. Itu dalam diri kita. Sudah berapa lama kamu menolak Tuhan? Sudah berapa lama kita merugikan Tuhan? Sudah berapa lama? Mungkin kita bilang kita masih muda.
nanti memuliakan Tuhan. Teman-teman, jangan tunggu nanti. Bangsa Indonesia diperbudak selama 450 tahun. Mereka butuh dimerdekakan. Kalau kita sadar bahwa kita sudah diperbudak oleh dosa, apa yang kita butuhkan? Yang kita butuhkan adalah kemerdekaan. Kemerdekaan dari mana? Kemerdekaan dari dosa, sehingga hidupku bisa bebas dari dosa. Beda ya? Kalau budak dosa, bebas dari kebenaran. Kalau kita dimerdekakan, bebas dari dosa. Teman-teman mau mana? Bebas dari kebenaran atau bebas dari dosa? Enggak semua tanya. Bebas dari kebenaran atau bebas dari dosa? Bebas dari dosa. Bebas dari dosa. Gak capek kah teman-teman terus diperbudak oleh dosa? Pikiran, hati, mulut, tangan, semua yang di dalam anggota tubuh kita dikuasai oleh dosa. Tidak capek kah engkau menyakiti hati Tuhan, lalu menyenangkan hati iblis? Masih maukah kita di dalam hidup kita ini selagi muda itu merugikan Tuhan, memberi keuntungan kepada dosa? Atau kita mengambil keputusan di masa muda ini aku mau bebas, tapi bebas memuliakan Tuhan. Itulah arti kebebasan. Aku bebas di dalam anggota tubuhku, dan segala sesuatu yang Tuhan berikan kepadaku, aku bisa melakukannya, aku bisa memilih semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Itu kalau lepas, itu kalau merdeka. Sekali lagi saya tanya, teman-teman mau bebas dari dosa atau mau bebas dari kebenaran? Bebas dari dosa. Nah, apakah yang bisa membuat kita bebas dari dosa, teman-teman? Di ayat 32 Tuhan mengatakan, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ayat 36 sama-sama, 1-2 ya. Iya, kalau kita bilang kita mau bebas dari dosa, kita mau lepas dari perbudakan, Tuhan bilang bahwa yang bisa memerdekakan kita itu adalah kebenaran. Jadi ketika kita lepas dari perbudakan dosa itu nggak gampang, teman-teman, nggak gampang, tidak mudah sama sekali, nggak mudah, karena ada tuan yang mengikatnya, sehingga kita tidak mampu melepaskan diri dari dosa itu. Nggak mampu dengan usaha kita, nggak mampu kita melepaskan diri dengan doa yang panjang, nggak mampu kita melepaskan dengan berpuasa, tidak mampu. Kita tidak mampu melepaskan dengan perbuatan baik kita, tidak mampu. Kita tidak mampu melepaskan dari perbudakan kita, dari pelayanan kita, tidak. Kita tidak mampu karena kita tidak berkuasa. Namun berita baiknya, kalau kita mau merdeka, hanya kebenaran yang mampu memerdekakan. Selanjutnya, iya, waktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tidak mampu lepas dari tanah Mesir, diperbudak oleh Firaun selama 450 tahun lamanya, nggak mampu. Tapi oleh karena belas kasihan Allah, tangan Allah yang kuat, maka Tuhan mengutus Musa. Musa adalah alat Tuhan supaya bangsa Israel bisa keluar dari tanah Mesir. Sehingga apa yang membatasi orang itu untuk keluar dari tanah Mesir supaya mereka bisa bebas, Tuhan yang bekerja. Laut Teberau terbelah. Itu menunjukkan kuasa Tuhan melalui hambanya Musa. Jadi demikian pula di dalam perbudakan kita membutuhkan belas kasihan Tuhan. Kita membutuhkan anugerah Tuhan. Usaha kita itu nggak bisa, teman-teman. Apapun nggak bisa. Karena kita sudah menjadi budak dosa. Lalu, bagaimanakah kita bisa bebas? Yaitu kebenaran tadi. Lanjut. Di dalam Yohanes tadi, kebenaran itu aletheia.
Dan kata aletheia ini sama dengan Yesus katakan di dalam Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi kebenaran yang memerdekakan itu adalah pribadi Tuhan Yesus. Pribadi Tuhan Yesus. Di dalamnya ada kebenaran, di dalamnya ada kuasa yang mampu melepaskan kita dari perbudakan dosa. Jadi Allah mau melepaskan kita dari perbudakan dosa melalui pribadi Yesus Kristus. Hanya satu. Hanya ini, gak ada yang lain. Yakinlah. Hanya Yesus yang bisa memerdekakan. Kenapa? Karena Dia adalah Allah yang berkuasa. Di dalamnya tidak ada dosa, sehingga Dia yang mampu berkuasa membebaskan semua manusia dari dosa lewat kematiannya di kayu salib. Ketika Dia sudah mati di kayu salib, Dia katakan, sudah selesai. Sudah selesai aku mengerjakannya. Dan Dia nyatakan dosa, maut, dan kematian itu sudah dikalahkannya. Ketika Dia mati dan bangkit, maka hanya inilah satu-satunya yang bisa memerdekakan kita dari dosa. Selain itu tidak ada lagi. Tuhan Yesus bilang di ayat 36, jadi apabila Anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Arti benar-benar itu, inilah kepastian itu. Inilah yang sejati itu. Kalau kita datang kepada Tuhan Yesus dan kita percaya kepada Tuhan Yesus bahwa Dia satu-satunya yang bisa memerdekakan kita, pasti merdeka. Pasti merdeka dari dosa. Sehingga aku bisa memuliakan Tuhan. Ini janjinya Tuhan dan inilah kepastian itu. Kalau kita tadi sadar bahwa kita adalah budak dari dosa itu, inilah jalan keluarnya. Bangsa Israel dibebaskan oleh Allah melalui Musa. Kita dibebaskan dari dosa oleh Yesus Kristus. Bagian kita adalah tinggal dalam firman itu, kita percaya dan menerima Tuhan Yesus. Hanya itu. Kenapa hanya itu? Karena memang kita nggak sanggup lagi untuk lepas. Butuh Allah yang mengerjakan. Kenapa nggak bisa perbuatan baikku? Karena perbuatan baik kita tadi sudah tercemar oleh dosa, sehingga nggak memenuhi standarnya Tuhan. Nggak mampu. Jadi kita butuh pertolongan dari Allah, dan sudah dikerjakannya dan sudah disediakannya melalui Yesus Kristus. Jadi siapa yang percaya kepadanya benar-benar merdeka. Kalau kita percaya kepadanya, kita benar-benar merdeka sehingga kita bisa bebas memuliakan Tuhan. Untuk apa kita bebas secara fisik, tetapi sesungguhnya kita diikat oleh dosa? Kita harus merdeka dari dosa supaya kebebasan kita itu bisa kembali lagi untuk memuliakan Tuhan. Teman-teman, sekarang pilihan ada pada teman-teman. Mau terus di dalam dosa, silahkan. Atau percaya kepada Tuhan Yesus. Anugerah Tuhan sudah dinyatakan melalui kematiannya di kayu salib. Dan sekarang anugerah Tuhan itu dinyatakan kepada kita di ruangan ini. Dan anugerah Tuhan mau dinyatakan kepada teman-teman. Siapakah yang mau dimerdekakan? Angkat tangannya. Siapakah mau tetap terus dalam dosa? Angkat tangannya. Gak ada. Ini kayaknya apa ya mengenai angkat tangannya? Kita bebas loh. Siapa yang mau percaya kepada Tuhan Yesus? Angkat tangannya. Semuanya. Sebagian. Iya. Atau mau tetap di dalam dosa? Tunggu dulu. Atau siapa yang sekarang disadar bahwa dia sudah bebas dari kebenaran, atau dia sadar bahwa dia budak dosa?
Siapa yang sudah sadar dia budak dosa? Angkat tangannya. Masih malu-malu. Iya. Baiklah. Nggak saya apa-apain kok, tenang saja. Saya mau bertanya. Kalau nggak seperti itu saya nggak ngerti. Karena teman-teman bisa kesana kemari gitu. Nggak saya apa-apain. Iya. Jadi dari firman Tuhan hari ini teman-teman, pertanyaannya bagi kita adalah kebebasan apa yang kita harapkan? Sesungguhnya kita ini sudah terikat. Kalau memang teman-teman mau bebas, mau merdeka, jawaban yang ada pada Tuhan Yesus. Itulah kemerdekaan yang sejati. Siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia akan benar-benar merdeka. Mari kita nyanyikan lagu Yohanes apa tadi ya? Tuhan Yesus berkata. Semua bangkit berdiri. Setelah ini kita akan tutup dalam doa. Ya Tuhan, lihatlah kami. Sesungguhnya kami ini adalah hamba dosa. Tuhan nyatakan kepada kami sehingga kami benar-benar mengharapkan belas kasihan Tuhan. Karena Tuhan sudah menyatakan diri melalui kematian-Mu di kayu salib, supaya kami bisa lepas dari dosa dan kami bisa dimerdekakan. Nyatakanlah diri-Mu kepada kami Tuhan, sehingga kami boleh percaya dan kami boleh menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, dan kami benar-benar mengalami kemerdekaan itu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan.